Keesokan harinya, Hani kembali ke perkemahan. Ada jauh lebih sedikit tenda di sana daripada ketika dia tiba. Tampaknya banyak dari suku-suku itu telah selesai beristirahat dan melanjutkan perjalanan mereka. Ketika Hani menemukan suku bangau abu-abu, mereka sudah bersiap untuk pergi dan menunggu Hanli kembali. Yinglu senang ketika dia melihat Hanli dan buru-buru mengundangnya ke dalam kereta. Dia kemudian meminta pengawal untuk pergi melalui sisi lain perkemahan. Hanli duduk di keretanya dan perlahan menutup matanya untuk bersiap tidur. Tapi di luar dugaannya, kereta tiba-tiba berhenti tepat setelah mereka meninggalkan perkemahan. Hani membuka matanya dengan cemberut, hanya melepaskan sedikit indera spiritualnya keluar alih-alih mengangkat tirai. Segera pengawal dari berbagai suku lain mulai muncul, dan pemimpin mereka memanggil Yinglu untuk memberi salam sebelum bergabung bersama dengan suku bangau abu-abu di depan karavan mereka. Pada saat itu, Hani menyadari bahwa selama dia tidak ada, suku bangau abu-abu telah membentuk semacam aliansi. Kereta ini memiliki penjaga kultivator mereka sendiri, tetapi kultivasi mereka sangat rendah. Dua suku bahkan hanya memiliki kultivator pada tahap pemurnian Qi. Menurut perkataan suku melonjak, kultivator pemurnian Qi tidak dianggap sebagai dewa sejati. Tidak diketahui bagaimana suku-suku ini menemukan para kultivator ini. Meskipun kultivasi Hanli tersegel, dia masih memiliki kultivasi tertinggi di antara penjaga karavan. Hani membelai dagunya dan kemudian menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Dari cara dia melihatnya, memiliki lebih banyak suku dalam perjalanan ini hanya akan membuat mereka tidak nyaman daripada membantu. Kemudian suku serigala merah bergegas. Ketika Hani melihat ini, ekspresinya bergerak, dan dia berpikir untuk melepaskan indera spiritualnya. Tetapi tiba-tiba, indera spiritual yang sangat samar menyapu karavan. Jika bukan karena indera spiritual Hanli yang sangat kuat, kemungkinan dia tidak akan merasakan ini sama sekali. Ekspresi Hani berubah, dan tanpa berpikir lebih jauh, dia menyembunyikan auranya. Seperti yang diduga, benang indera spiritual menyapu seluruh karavan, dan kemudian fokus untuk memeriksa para kultivator yang hadir. Sesaat kemudian, Hani berdiri dan mulai berjalan berputar-putar, akhirnya memutuskan untuk tetap berada di dalam keretanya. Hani memasang ekspresi cemberut saat dia melihat perkemahan saat mereka pergi. Pada saat itu, 3 kultivator suku melonjak berdiri di lantai 2 struktur batu di perkemahan. Semuanya melihat ke arah karavan Hanli. Pria tua botak itu tiba-tiba berteriak kaget dan membuka matanya dengan ekspresi bingung. Pria parubaya besar yang berdiri di belakang lelaki tua itu memiliki perubahan ekspresi dan wajahnya menegang bertanya, "Senior Ying, mungkinkah Anda telah menemukannya?" Pria botak itu mendengus dan menatap pria parubaya itu dengan kesal. "Tenanglah, itu bukan kultivator asing. Ada seseorang di antara mereka yang keracunan akut dan dikelilingi oleh Qi beracun. Saya bingung bagaimana dia masih hidup." Wanita berjubah istana yang berdiri di samping pria parubaya itu tersenyum dan menjelaskan, "Paman bela diri, Saudara Li hanya sedikit khawatir. Paman mungkin tidak perlu takut dengan kultivator asing. Tetapi Anda adalah satu-satunya kultivator jiwa baru lahir yang hadir. Mengingat betapa kejamnya orang ini, banyak suku kecil dan kultivator kecil di karavan akan ditarik ke dalam pertempuran. Dan sementara Anda mungkin berjuang sendiri, Anda tidak akan bisa menjaga yang lain. Saya harap Anda bisa memaafkan kekhawatiran kami." Orang tua itu dengan tenang berkata, "Kamu tidak perlu menyanjungku. Jika dia tidak terluka, bahkan 3 dariku tidak akan menjadi lawannya. Tapi sekarang dia menerima cedera dari tapak elemental abadi tetua agung. Tidak ada lagi yang perlu ditakuti. Sampai sekarang, saya hanya perlu mengawasi area ini dan mencegah kultivator asing menyelinap pergi. Suku kita harus mendapatkan metodenya dalam memelihara begitu banyak kumbang pemakan emas. Upaya ini telah melangkah lebih jauh, dengan menempatkan seorang kultivator jiwa baru lahir di antara semua perkemahan terdekat dengan harapan dapat menemukannya. Setelah kami memasang jaring yang tak terhindarkan dan hari pelepasan roh selesai, Sentis dan 2 tetua agung akan bertemu di kuil terdekat dan menggunakan relik suci untuk memanggil penampakan binatang suci. Kemudian dengan bantuan kekuatannya, kita akan segera menemukan di mana kultivator asing ini bersembunyi. Tidak mungkin baginya untuk melarikan diri."
Wanita berjubah istana menghela nafas lega dan berkata, "Jadi seperti itu." Saya bertanya-tanya mengapa kami tidak didesak untuk bertindak setelah kami menerima pesanan kami. Orang tua itu mendengus dan berkata, "Menurutmu siapa yang menipumu dengan trik murahan? Namun tidak ada yang bisa menyalahkan Anda. Meskipun dia terluka parah, kamu tetap bukan tandingannya." Belum lagi para kultivator yang dikirim dari daerah lain sebagian besar berperilaku dengan cara yang sama. Kami tidak benar-benar percaya bahwa Anda dapat menakut-nakuti dia keluar dari persembunyian. Bagaimanapun, teknik gerakan kultivator asing tidak biasa. Tidak hanya dia ahli dalam teknik gerakan bumi, tetapi dia juga menggunakan teknik penghindaran merah darah yang aneh itu. Jika dia ditemukan, kita tidak akan bisa menahannya tanpa kehadiran Tetua Agung. Juga, terlepas dari apa yang saya katakan, Anda masih harus mengikuti perintah Anda di permukaan dan sesekali menyapu area terdekat. Iya, pria parubaya besar dan wanita berjubah istana bertukar pandang dan dengan senang hati setuju. Lagi pula, mereka agak cemas tentang cara mereka menghadapi situasi ini. Sekarang setelah mereka mendapat konfirmasi, mereka merasa jauh lebih nyaman. "Oh iya Senior Wing, kenapa kamu menemukan orang yang diracuni di karavan itu aneh? Apakah kamu ingin dia tetap tinggal sehingga kamu bisa menginterogasinya?" Pria besar itu berkata dalam upaya untuk menjilat. Itu, hati lelaki tua itu bergerak, dan dia membelai janggutnya saat dia merenung. Dia kemudian melambaikan tangannya dan berkata, "Biarkan saja, bukan suatu misteri bahwa dia dapat bertahan hidup jika dia memiliki harta karun penangkal racun, atau telah meminum beberapa pil obat. Namun, ini menunjukkan dia memiliki beberapa senior yang mendukungnya. Saya rasa dia hanya punya waktu beberapa hari sebelum dia binasa. Itu bisa merepotkan jika dia mati di dekat kita." "Iya, seperti yang kamu katakan." Pria besar itu berkata dengan ekspresi malu. Upayanya untuk mendapatkan bantuan telah gagal. Pada saat itu, lelaki tua itu melirik lagi ke arah karavan, dan tanpa sadar mengerutkan kening. Ketika dia pertama kali menyapu indera spiritualnya melalui karavan, dia merasakan tubuh seorang kultivator yang berada di bawah pengaruh batasan yang tidak biasa. Tetapi sensasi itu sangat singkat. Kali kedua dia memeriksa karavan, dia tidak dapat menemukan jejak ini. Kejadian aneh ini membingungkannya dan membuatnya ragu-ragu. Dari penemuan aneh lelaki tua itu hanya dua kesimpulan. Entah indera spiritualnya salah atau ada seorang kultivator dengan indera spiritual yang jauh lebih unggul dari dirinya. Kemungkinan besar adalah kultivator asing. Terlepas dari hasilnya, tak satu pun dari mereka akan baik. Untuk kemungkinan pertama, itu akan menyebabkan kehilangan muka di depan juniornya dan juga hilangnya reputasi. Tetapi kemungkinan kedua dapat menyebabkan bencana. Sementara dia membuatnya tampak bahwa menangkap kultivator asing yang terluka akan menjadi tugas yang mudah. Dia termasuk di antara para kultivator yang telah berpartisipasi dalam pertempuran untuk menghentikan Hanli dan menahan kemampuan besarnya dalam ketakutan. Para kultivator jiwa baru lahir yang jatuh dalam pertempuran melawan Hanli memiliki tubuh mereka telah berubah menjadi es ungu dan jiwa baru lahir mereka kemudian dibekukan. Sebuah adegan yang tetap segar dalam pikiran orang tua itu. Bahkan jika kultivator asing terluka, dia menganggap bahwa kultivator asing dapat dengan mudah menjatuhkannya dalam kehancuran bersama. Karena tidak ada kultivator jiwa baru lahir di dekatnya dan ada kemungkinan kematian yang samar-samar, dia tidak perlu keberatan untuk memastikan apakah bahaya itu benar atau tidak. Bagaimanapun, Dewa Agung dan orang suci akan secara pribadi berurusan dengan orang ini setelah hari pelepasan roh. Dengan hati yang dipenuhi ketakutan, lelaki tua botak itu menghela nafas dan memutuskan untuk tidak mengejar karavan. Jika dia 200 tahun lebih muda, dia mungkin akan mengambil resiko. Tapi sekarang dia mendekati akhir hidupnya. Dia menghargai waktu yang tersisa. Pria botak itu menatap karavan yang berjalan ke kejauhan saat dia berdiri tanpa bergerak di tempatnya. Adapun pasangan yang berdiri di belakangnya, mereka berdua saling melirik dengan ekspresi bingung. Tetapi tak satu pun dari mereka cukup berani untuk menanyakannya. Ketika karavan tiba 10 km jauhnya, Hani merasakan gelombang kelegaan.
Pemilik indera spiritual yang telah mengamati rombongan di perkemahan tidak mengikuti lagi. Meskipun Hani dengan cepat menanggapi pencarian indera spiritual, dia tidak terbiasa dengan penurunan kultivasinya dan menarik indera spiritualnya agak terlambat. Dia tidak yakin apakah dia benar-benar telah menyembunyikan dirinya. Dan mengingat betapa tidak terlihatnya perasaan spiritual itu, jelas bahwa pemiliknya mengembangkan teknik rahasia. Hatinya sedikit rileks untuk saat ini dan dia terus menyembunyikan auranya, tidak berani gegabah. Setelah bepergian selama lebih dari setengah hari, Hani merasakan gelombang kelegaan dan mulai perlahan-lahan melepaskan indera spiritualnya, meliputi sekeliling lebih dari 10 km. Mereka tidak ada yang luar biasa. Hani memanggil kantong penyimpanan pria tua berjubah ungu itu dengan membalikan tangannya dan menuangkan isinya dalam sekejap cahaya putih. Hani menyapu pandangannya melewati tumpukan barang dan mengambil botol kecil ke tangannya. Dia membukanya dan menghirupnya sebelum menggelengkan kepalanya dan menyingkirkannya. Kemudian dia mengambil botol lain dan melakukan hal yang sama, seolah mencoba menemukan sesuatu. Akhirnya, Hani membuka tutup botol hijau biasa-biasa saja. Bahkan sebelum dia menyadari apa itu, seutas kabut ungu melayang keluar. Ekspresi Hani menjadi cemberut, dan dia membuka mulutnya, menyemburkan bola cahaya biru. Benang Ki ungu melilitnya, dan segera cahaya biru menjadi gelap. Ekspresi Hani berubah. Sebelum cahaya biru menjadi benar-benar rusak, Hani dengan paksa meniup cahaya dan mendorongnya ke dalam botol sebelum dengan cepat menyegelnya. Dia kemudian menghela nafas lega. Tindakannya tidak sia-sia. Dia telah memperoleh racun penderitaan yang tersisa. Keuntungan yang cukup signifikan. 10 racun mutlak jarang ditemui. Klan Kong pasti memiliki kekuatan yang luar biasa untuk bisa memiliki sesuatu yang langka seperti ini. Dia dengan hati-hati memasukkan botol itu ke dalam kantong penyimpanannya dan kemudian melepaskan seutas perasaan spiritual karena dorongan hati, mengintip ke salah satu gerbong suku serigala merah. Feng Yu saat ini memegang mutiara seukuran kepalan tangan dengan kedua tangannya dan bermeditasi dengan mata tertutup. Ki hitam mengalir dari matanya ke mutiara di tangannya, menyebabkan mutiara bersinar dengan cahaya hitam. Ada setumpuk botol obat yang ditumpuk di depannya, tetapi sebagian besar dibuka dan bahkan ada beberapa pil lepas yang berserakan di sampingnya. Hani menggelengkan kepalanya saat melihat pemandangan itu dan menarik kembali indera spiritualnya. Meskipun mutiara ini tampak seperti semacam harta karun luar biasa yang mampu menyerap ki beracun, dia telah mencapai batasnya. Ki beracun yang diserap akan segera digantikan oleh racun penderitaan jauh di dalam tubuhnya. Dan usahanya akan sia-sia. Itu hanya khayalan untuk percaya bahwa dia akan mampu melepaskan diri dari racun hanya dalam 10 hari. Dengan pemikiran ini, Hani menutup matanya dan tenggelam dalam meditasi. 8 hari kemudian, jalanan menjadi damai terlepas dari 2 binatang kuku besi tingkat rendah. Mereka bertemu karavan di saat kecerobohan. Sangat menyenangkan para kultivator. Tetapi Feng Yu, Hani, dan 1 kultivator lainnya tidak berpartisipasi dalam perburuan. Kultivator yang tidak mengambil tindakan telah membangkitkan minat Hanli, dan ketika Hani memeriksanya dengan indera spiritualnya, dia menemukan bahwa pemuda itu hanyalah seorang kultivator pembangunan fondasi yang rajin yang tenggelam dalam kultivasi. Hani dengan cepat kehilangan minat padanya setelah memeriksanya beberapa kali lagi. Adapun Feng Yu, dia telah gagal dalam banyak usahanya untuk membersihkan dirinya dari racun dan menjadi panik. Keputusasaan kadang-kadang muncul di wajahnya, rambut hitamnya berangsur-angsur menjadi putih juga. Ini tidak mengejutkan, dia adalah satu-satunya keturunan klan Feng dan benar-benar tidak berdaya saat kematian garis keturunannya mendekat. Apa yang dia derita jauh melampaui apa yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Sekarang hanya ada 3 hari tersisa sebelum dia kehabisan waktu. Bagaimanapun, Hani telah selesai memahami mantra yang diberikan Raja Perbedaan Jiwa padanya 2 hari sebelumnya. Dia telah mendapatkan banyak ketenangan pikiran karena dia tidak lagi takut dikelilingi oleh para kultivator jiwa baru lahir. Suatu hari menjelang malam, kafilah yang terdiri dari beberapa ratus orang itu berhenti di tepi sungai yang lebarnya sekitar 1 km.
dan berlindung di malam hari. Berbagai suku telah menyalakan api unggun di sekitar mereka dan memanggang ternak. Ketika Hani mendengar suara air yang mengalir, hatinya bergetar dan dia pergi dari kereta. Wanita muda bernama Yingsan sedang makan sepotong daging kering ketika Hani tiba-tiba muncul. Dengan wajah memerah karena malu, dia melemparkan daging ke samping dan dengan hormat memberi hormat kepada Hani berkata, "Tuan Abadi, apakah Anda punya perintah?" Karena ini adalah pertama kalinya Hani muncul dari kereta selama perjalanan panjang, dia menjadi lengah dan agak bingung. Hani melirik wajah mungil wanita itu dan melihat daging yang dibuangnya, lalu berkata, "Aku tidak punya. Saya sudah cukup bermeditasi di dalam kereta, dan berpikir saya akan melihat-lihat." Itu agak bingung, wanita itu mengusulkan, "Han Abadi, bagaimana kalau aku mengambilkanmu air segar?" Hani melirik sungai di dekatnya dan mengangguk, "Itu akan bagus. Meskipun saya tidak lagi merasa perlu makan, minum air putih akan lebih baik." Ketika wanita muda itu mendengar ini, dia memberikan respon yang hidup. Meskipun ada gejolak yang dia rasakan di dalam hatinya dan berlari ke sungai dengan karung air. Ketika Hani meliriknya dari belakang, hatinya bergerak dan dia tanpa sadar tersenyum. Sesaat kemudian, wanita muda itu membawa kembali karung air dan memegang sepotong daging panggang di tangannya. Dia terengah-engah dan menawarkan dua barang itu kepada Hani dengan ekspresi malu. Dengan nada sungguh-sungguh, wanita itu berkata, "Tuan Abadi, daging panggangnya cukup enak. Maukah kamu mencoba beberapa?" Hani terkekeh dan berkata, "Tentu, sudah bertahun-tahun sejak saya makan sesuatu. Sedikit makanan pasti menarik." Dia kemudian menerima daging itu dan menggigitnya, menemukan rasanya cukup enak. Ketika wanita muda itu melihat ini, dia mengungkapkan ekspresi menggemaskan. Ketika Hani selesai dengan gigitan makanannya, dia menyisihkannya dan berkata, "Pasti berat menunggu di sisi keretaku. Anda berpartisipasi dalam hari pelepasan roh kan? Ulurkan tanganmu dan biarkan aku melihat akar spiritualmu." "Terima kasih banyak Tuan Abadi." Ketika wanita muda itu mendengarnya, dia mengulurkan pergelangan tangannya dengan kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan. Hani meraih pergelangan tangan wanita itu, menyalurkan sedikit ki spiritual ke dalam tubuhnya dan merenung sejenak. Jika kultivasinya tidak direduksi menjadi tahap pembangunan fondasi, dia akan dapat memeriksa bakatnya tanpa menyentuhnya. "Han Abadi, bagaimana bakatku? Apakah saya memiliki kesempatan untuk menjadi seorang kultivator?" Wanita muda itu bertanya dengan penuh semangat. Wajahnya menunjukkan ekspresi kegembiraan yang penuh harapan. "Kamu seharusnya tidak memiliki masalah menjadi seorang kultivator. Tetapi dapat dianggap sebagai takdir bahwa kamu telah bertemu denganku. Minum obatnya sebelum ritus pelepasan roh." Hani melepaskan cengkeramannya di pergelangan tangannya dan memanggil botol putih kecil dengan jentikan tangannya. Wanita muda itu menerima botol kecil itu dengan sangat terkejut. Meskipun pil obat tidak terlalu berharga, itu akan meningkatkan konstitusi Anda dan akan membantu Anda di jalan menuju kultivasi. Obat itu adalah pil obat pembersih sumsum, sesuatu yang berharga bagi kultivator tingkat rendah, tetapi nilainya kecil bagi Hanli. "Terima kasih banyak atas kebaikan besar Tuan Abadi." Wanita muda itu bersukacita dan buru-buru membungkuk. Berdiri, Hani melambaikan tangannya pada wanita muda itu dan berkata, "Mungkin jika takdir memang ada, kita akan bertemu lagi di masa depan. Ngomong-ngomong, karena sungai ini sangat luas, mungkinkah itu bagian selatan dari sungai air surgawi?" Wanita muda itu dengan hati-hati menyimpan botol pil obat dan berkata, "Itu benar Tuan Abadi. Ini adalah cabang dari sungai air surgawi. Itu mengalir lebih dari 50 km ke bawah sebelum bergabung dengan sungai air surgawi yang sebenarnya." Ketika Hani mendengar ini, dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan mulai mengingat semua detail yang berkaitan dengan sungai air surgawi. Jika dia ingat dengan benar, sungai itu sangat panjang, mendapatkan gelarnya sebagai sungai terbesar di dataran langit tak berujung dan bahkan mencapai kekaisaran jin dengan nama Sungai Mistik. Dia tidak bisa tidak merenungkan fakta ini. Kemudian ekspresi Hani bergerak, dan dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit di seberang sungai dengan ekspresi suram.
Cepat beritahu para tetua suku bahwa ada sesuatu yang terbang ke arah kita." Hani dengan cemberut memerintahkan. "Aku tidak tahu apakah mereka sedang lewat atau apakah mereka secara khusus menuju ke arah kita." Wanita muda itu terkejut ketika dia mendengar ini, dan dia berulang kali menganggukkan kepalanya sebelum berlari ke arah Yinglu dan para pemimpin suku lainnya. Beberapa saat kemudian, keributan muncul dan semua orang dengan cepat lari dari sungai. Sebelum sebagian besar orang bisa kembali ke gerbong, cahaya hijau berkedip dari atas cakrawala, dan serangkaian tangisan bernada rendah terdengar, memperlihatkan kelelawar besar yang diselimuti cahaya hijau. Penampilannya yang menyeramkan dan menakutkan menyebabkan manusia menggigil ketakutan saat melihatnya. Banyak kultivator suku melonjak di karavan, semuanya melompat ke gerbong mereka dan melihatnya dengan ekspresi serius. Tatapan Hani tidak terfokus pada kelelawar, tetapi para kultivator yang berdiri di atasnya. Meskipun mereka agak jauh, dia bisa melihat mereka dengan jelas dengan mata roh penglihatan terangnya. Kelompok kultivator memiliki 4 pria dan 4 wanita. Para pria mengenakan jubah bordir, pita giok, dan ornamen megah. Adapun para wanita, mereka mengenakan ikat pinggang emas, jubah putih, dan bertelanjang kaki. Dari pakaian mereka, orang biasa dengan jelas mengatakan bahwa mereka bukan dari suku melonjak. Semuanya berada pada tahap pembangunan fondasi terpisah untuk 2 kultivator formasi inti yang memimpin mereka. Dan yang membuatnya lega, tampaknya mereka tidak datang untuknya. Saat pikiran-pikiran ini dengan cepat melintas di benak Hanli, kelelawar sepanjang 20 meter itu terbang di atas karavan, dan dengan liar mengepakkan sayapnya sebelum berhenti di atasnya. Badai angin tiba-tiba menyerang mereka, menghempaskan beberapa gerbong dan menghamburkan isinya ke tanah. Banyak manusia yang hadir bahkan jatuh ke tanah. Pada saat itu, para kultivator suku melonjak semua sangat terkejut dengan tampilan ini dan saling memandang dengan cemas. "Siapa pemimpinmu? Keluarlah dan bicaralah." Seorang pria berusia 40 tahun yang berdiri di atas kelelawar menyapu pandangannya ke karavan dan berbicara dengan dingin dalam bahasa suku melonjak. Orang ini adalah salah satu dari 2 kultivator tahap formasi inti. Kultivator tahap formasi inti lainnya adalah seorang wanita berpakaian putih yang memiliki penampilan sedingin es yang indah. Ketika Yinglu mendengar ini, dia merasa jantungnya jatuh dan segera berjalan keluar di depan. Tetapi ketika dia membungkuk dan mencoba untuk berbicara, dia diinterupsi oleh kultivator formasi inti setengah baya dengan ekspresi kesal. "Saya tidak berbicara tentang manusia, tetapi para kultivator." Kelelawar besar itu kemudian mengibaskan salah satu sayapnya dan mengeluarkan embusan angin lagi, membuat Yinglu mundur beberapa langkah dan hampir membuatnya jatuh ke tanah. Ketika para kultivator suku melonjak melihat ini, mereka dipenuhi dengan teror. Tampaknya para kultivator ini tidak datang dengan niat baik. Sesaat kemudian, mereka semua melihat ke arah Hanli. Lagi pula di dunia kultivasi, yang memimpin adalah orang dengan kultivasi tertinggi. Ketika Hani melihat ini, dia merasakan gelombang kesuraman. Namun, dia kemudian menemukan bahwa Feng Yu dan 1 kultivator suku melonjak lainnya belum muncul dari kereta mereka. Dapat dimengerti mengapa Feng Yu tidak muncul. Bagaimanapun, kedekatan kematiannya yang akan datang telah meninggalkannya di ujung keputusasaan. Dia tidak perlu takut menyinggung seorang kultivator tingkat tinggi. Adapun kultivator lainnya, dia adalah kultivator suku melonjak yang penasaran, yang hanya memiliki kultivasi pembangunan fondasi. Cukup dipertanyakan mengapa dia tidak muncul. Mungkinkah mereka datang untuknya? Hani merenung. Tak berdaya, Hani hanya bisa melangkah maju dan bertanya, "Bolehkah saya bertanya apa yang membawa kalian berdua senior ke sini? Jika Anda ingin menemukan seseorang, sesuatu, atau meminta kami melakukan tugas lain, kami bersedia melakukan yang terbaik untuk mematuhinya." Kilatan dingin muncul di wajah pria paruh baya itu ketika dia mendengar Hani berbicara dengan nada yang tidak merendahkan atau arogan. Dia melirik jubahnya dan berkata, "Jika kamu ingin berbicara denganku, lepaskan jubahmu. Aku ingin melihat wajahmu." Ketika Hani mendengar ini, hatinya menjadi cemberut. Tetapi karena dia tidak pernah mengungkapkan penampilan aslinya dalam pertempurannya melawan para kultivator suku melonjak, permintaan itu tidak perlu dikhawatirkan.
Tanpa sepatah kata pun, Hani melepas jubahnya untuk mengungkapkan wajah biasa. Para kultivator yang berdiri di atas kelelawar semua menatap Hani, dan dia bahkan merasakan teknik rahasia yang digunakan melalui mata pria itu untuk mengamatinya. Sesaat kemudian, pria itu mengalihkan pandangannya dan menoleh ke wanita di sampingnya berkata, "Itu wajah aslinya, dia bukan pengkhianat." Wanita itu mengangguk, dan kemudian dia mengalihkan pandangannya melewati para kultivator lain di karavan dan menggelengkan kepalanya. Pada saat itu, pria parubaya itu menoleh ke Hani dan berkata, "Beritahu temanmu untuk keluar. Kami sedang mencari seseorang dan menduga mereka mungkin bersembunyi di antara Anda. Setelah kami menemukannya, kami akan meninggalkan kalian sendirian." Kemudian, bibir pria parubaya itu bergerak, mengirimkan serangkaian transmisi suara, dan dia melambaikan tangannya. 6 kultivator pembangunan fondasi terbang dari kelelawar, dan mereka mengepung gerbong yang berisi Feng Yu dan kultivator pembangunan fondasi lainnya. Kedua gerbong itu benar-benar sunyi. Ketika yang lain melihat ini, udara menjadi sangat berat. Mereka hampir tidak bisa bernafas. Para pemimpin suku yang mempekerjakan 2 kultivator ini menjadi pucat pasi. Hani mengerutkan kening tetapi tetap diam. Ketika pria itu melihat bahwa gerbong itu sunyi, dia tidak bisa menahan tawa dingin. Dengan lambaian tangannya, beberapa bola api seukuran kepalan tangan muncul di udara dan ditembak jatuh menuju salah satu gerbong. Pada saat itu, tawa pahit terdengar dari salah satu gerbong. "Komandanku, saya sudah melarikan diri ke dataran langit tak berujung dan menempuh jarak yang begitu jauh. Tidak perlu mengeksekusi saya di sini, kecuali jika Anda benar-benar bersikeras menjadikan ini tempat kematian saya." Sebelum dia selesai berbicara, kereta meletus dan selimut ki glasial putih menyebar, memadamkan bola api saat bersentuhan. Seorang pemuda kekar berusia akhir 20-an muncul saat dia memegang bola kristal seputih salju di tangannya. Ekspresinya terus berubah. Ketika para kultivator di kelelawar besar melihat ini, mereka mengungkapkan ekspresi kegembiraan. Senyum pria parubaya itu kemudian memudar, dan dia dengan kejam berkata, "Jian Jiangying, mutiara kristal salju ada di tanganmu seperti yang diduga. Nyonyaku menyuruhmu membawa mutiara itu ke Sage Utara di Gunung Es Utara. Tapi kamu berani mencurinya. Kamu masih memiliki keberanian untuk berbicara. Jika Anda dengan patuh kembali bersama kami akan mengampuni jiwa Anda." Pada saat yang sama, 6 kultivator pembangunan fondasi kabur dan mengepung pemuda itu, menutup celah kemanapun dia lari. Ketika pemuda itu mendengar ini, dia tersenyum dengan marah. "Membawaku pergi ke Sage Utara sama dengan membuatku menjadi korban. Bukankah saya diberi tugas itu karena saya memiliki akar spiritual yang dikaitkan dengan es? Saya akan menjadi bahan korban yang ideal untuk dimurnikan demi mutiara ini. Jika saya tidak lari, saya akan mati." Berdiri di atas pemukul di sebelah pria parubaya, wanita sedingin es itu mendengus dan berkata, "Jadi bagaimana jika itu masalahnya? Jangan lupa, kultivasi Anda saat ini semua karena pil obat yang diberikan istana kami kepada Anda. Jika tidak, Anda akan binasa 100 tahun yang lalu sebagai pengemis. Apalagi menjadi seorang kultivator. Belum lagi istana bahkan mengizinkan Anda untuk menikah dan memiliki keturunan. Tidak ada masalah istana meminta tubuhmu sebagai imbalannya." "Omong kosong," pemuda itu mencemooh. "Bahkan jika istana tidak menerimaku, sekte besar lain akan melakukannya, mengingat akar spiritual yang bermutasi. Adapun istri dan anak-anakku, itu hanyalah tindakan kebaikan kecil sebagai imbalan atas hidup saya. Istana benar-benar tidak percaya itu adil." Dia kemudian mengangkat mutiara seputih salju, dan kabut putih murni menyembur keluar darinya, mengelilinginya dalam kabut es yang membentang lebih dari 60 meter. "Kamu memiliki pikiran pemberontak seperti itu," wanita itu tanpa emosi berkata. "Tidak heran Anda tidak peduli dengan keluarga Anda. Kami harus membawamu kembali ke istana untuk menghadapi pengkhianatanmu. Apakah Anda percaya mutiara kristal salju akan cukup berurusan dengan kami? Kamu delusi." Dia melambaikan tangannya, dan 6 kultivator pembangunan fondasi mengangkat bendera mantra merah di tangan mereka. Bendera kemudian melesat keluar dari tangan mereka dan berubah menjadi bola api merah sebelum mengembun menjadi satu awan api selebar 30 meter.
Ketika pemuda itu menunjukkan dirinya, pihak-pihak yang terlibat mulai berbicara dengan bahasa jin agung. Anggota suku melonjak lainnya benar-benar bingung. Adapun Handi yang sudah mempelajari bahasa mereka sebelumnya, dia sangat terkejut ketika mendengar percakapan mereka. Istana apa yang mereka bicarakan? Dan seorang komandan. Kata-kata mereka sangat berbeda dari apa yang diharapkan dari sekte kultivasi. Sebaliknya, itu mengingatkan pada berbagai kekuatan yang ada di Laut Bintang tersebar. Mungkinkah dunia kultivasi jin agung serumit yang ada di selatan surgawi? Sementara anggota suku melonjak tidak dapat memahami percakapan mereka. Mereka tahu bahwa keadaan telah berubah menjadi lebih buruk. Manusia fana sudah bersembunyi. Adapun kultivator suku melonjak, mereka tidak berani pergi karena takut menyebabkan kesalahpahaman dan hanya bisa melindungi diri dari cedera yang tidak disengaja. Saat awan api perlahan menekan kabut es, uap bergolak dan menyebar ke segala arah dalam tampilan yang agak tidak bersemangat. Meskipun mutiara kristal es agak menakjubkan, penggunanya hanyalah seorang kultivator pembangunan fondasi. Dia tidak bisa memperbaiki harta karun itu dan memanfaatkan kemampuannya yang sebenarnya. Segera setelah konfrontasi dimulai, menjadi jelas bahwa kabut es berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Pemuda kekar tahu hal-hal jauh dari baik dan mengumpulkan kabut es dengan sekuat tenaga. Tapi dia terjebak oleh awan api. Tidak lama kemudian, kabut es mulai menyusut. Dan pemuda kekar itu tidak dapat memblokir awan api, tidak peduli berapa banyak kekuatan sihir yang dia tuangkan ke dalam mutiara. Setelah beberapa menit, kabut menyusut hingga berukuran 10 meter. Ketika wanita formasi inti melihat ini, dia menoleh ke pria di sisinya dan berkata, "Komandanku, ambil tindakan, karena dia masih berguna, tangkap dia hidup-hidup." "Tenanglah, itu akan dilakukan." Pria itu mengangguk dan kemudian menembak ke arah kabut es dalam seberkas cahaya putih. Ketika 6 kultivator pembangunan fondasi melihat ini, mereka semua membentuk mantra tangan dan melepaskan awan api. Kabut es bergolak. Dan sesaat kemudian, ledakan besar terdengar bersama dengan dengungan teredam sebelum kabut pelan memudar. Pria parubaya itu berdiri kokoh di tempatnya saat dia memegang pemuda yang tidak sadarkan diri di satu tangan dan mutiara kristal salju di tangan lainnya. Mengingat perbedaan besar dalam kultivasi mereka, lelaki tua itu memukul pemuda itu dengan mudah. Wanita dingin itu memasang ekspresi puas. Jaga dia, perjalanan ini bisa dibilang sukses. Pria parubaya itu menyerahkan pemuda itu kepada salah satu bawahannya. Dan kemudian dengan termenung menatap anggota suku melonjak yang menyaksikan pertempuran ini. Wanita itu mengerutkan kening dan berkata, "Jangan terlalu memaksakan diri. Ini adalah dataran langit tanpa akhir, bukan istana 9 dewa kita. Meskipun kita mengenal kuil langit tanpa akhir, akan lebih baik untuk tidak menimbulkan masalah." Suku melonjak sangat defensif terhadap diri mereka sendiri. "Saya mengerti. Kalau begitu, mari kita berangkat." Ini..." Pria itu mengangguk dan hendak pergi. Ketika dia tanpa sadar mengalihkan pandangannya melewati salah satu barang yang tertinggal di tanah dan berteriak dengan waspada. Ketika Hani mengikuti pandangannya, dia melihat batu transparan seukuran kepalan tangan. Ternyata cukup aneh. Bagian luarnya kristal dan bagian dalamnya bersinar dengan nyala api keemasan. Sebagian besar bagian luarnya kotor dan biasa-biasa saja, tetapi setelah uap sebelumnya menyeka kotoran yang mengelilinginya, batu itu mendapatkan kembali jejak penampilan aslinya. Saat Hani merenungkan di mana dia pernah melihat batu ini sebelumnya, Raja Perbedaan Jiwa tiba-tiba meneriakkan namanya. Batu api emas. Ini sebenarnya adalah batu api emas. Anak mudahan, keberuntunganmu cukup bagus. Pada saat itu, dia ingat benda itu adalah salah satu bahan penting yang dia butuhkan untuk membuat kipas Seven Flame. Itu tidak terlihat di selatan surgawi selama bertahun-tahun yang tidak terhitung jumlahnya. Dan itu hanya sesuatu yang mungkin dapat ditemukan di jin agung.